Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kumalasari Putri, Prodi Pendidikan Matematika STKIP Garis Menep. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan komunikasi matematika siswa melalui metode poster sesion dalam pokok bahasan kubus dan balok kelas 5 SDN Kebunan 1. Latar belakang pada penelitian kali ini adalah yang pertama, anggapan siswa terhadap pelajaran matematika yang dianggap rumit. Matematika dianggap sebagai pelajaran yang rumit oleh para peserta didik. Para peserta didik sudah menjudge bahwa matematika itu sulit, rumit karena selalu berhubungan dengan angka, rumus, dan hitung-menghitung, yang mengakibatkan peserta didik tidak berniat untuk mempelajarinya. Jadi mereka tidak tertarik sama sekali untuk mempelajarinya, kecuali karena tuntutan materi. Pemikiran awal yang seperti ini sangat mempengaruhi terhadap penugasan matematika karena sebelumnya sudah ada rasa takut dan tidak bisa memahami sehingga tidak bisa memahami pelajaran matematika dengan baik. Akibatnya peserta didik akan malas. Pada poin kedua, metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru kurang bervariasi dan hanya berpusat pada guru. Hal ini akan mengakibatkan suasana belajar yang jenuh dan membosankan. Nah, hal ini juga mengakibatkan tidak adanya interaksi antara peserta didik dan peserta didik, antara peserta didik dan guru. Peserta didik kurang diberi kesempatan untuk berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika yang ada. Akibatnya, kurangnya kemampuan peserta didik dalam memahami pembelajaran matematika, sehingga akan berimbas pada hasil belajar peserta didik yang rendah. Tingkat keaktifan berdiskusi antara peserta didik dan peserta didik sejalan dengan tingkat komunikasi peserta didik. Keterlibatan secara aktif dalam proses pembelajaran dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok sangat berpengaruh pada pemahaman peserta didik. Penggunaan media gambar untuk pelajaran matematika sangat membantu dalam meningkatkan minat belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tentang permasalahan tersebut dengan memberikan judul peningkatan kemampuan komunikasi siswa melalui strategi poster sesion dalam pembelajaran matematika pokok bahasan kubus dan balok di SDN Kebunan 1. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini adalah bagaimana cara meningkatkan komunikasi matematika siswa dalam pembelajaran matematika melalui metode poster sesion dalam pokok bahasan kubus dan balok di SDN Kebunan 1. Nah, untuk tujuan penelitian adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa melalui metode poster sesion pada pokok bahasan kubus dan balok. Selanjutnya adalah teori-teori pendukung. Yang pertama adalah indikator kemampuan komunikasi tertulis yang dikemukakan oleh Ross dalam Nur Lailah tahun 2009 adalah menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah menggunakan gambar, bagan, tabel, atau penyajian secara aljabar. Yang kedua, menyatakan hasil dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, menggunakan representasi menyeluruh untuk menyatakan konsep matematika dan solusinya. Yang keempat adalah membuat situasi matematika dengan menyediakan ide dan keterangan dalam bentuk tulisan. Yang terakhir adalah menggunakan bahasa matematika dan simbol secara tepat. Selanjutnya, teori pendukung selanjutnya yaitu menurut Silberman tahun 2009, poster sesion merupakan sebuah strategi cerita dan gambar yang memungkinkan peserta didik mengekspresikan persepsi dan perasaan mereka tentang topik yang sekarang sedang didiskusikan dalam sebuah lingkungan yang tidak menakutkan. Jadi,
Penggunaan strategi ini antaranya ditujukan untuk melatih kemampuan siswa dalam memahami isi sebuah bacaan, kemudian mampu menggambarkannya atau mampu untuk memvisualisasikannya dalam bentuk gambar. Metode pembelajaran poster session juga merupakan sebuah cara yang tepat untuk menginformasikan kepada peserta didik secara cepat, menangkap imajinasi mereka, dan mengundang atau memancing pertukaran ide di antara mereka. Selanjutnya adalah metode penelitian. Menurut Arikunto dan kawan-kawan, tahun 2010 secara garis besar terdapat 4 tahapan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua adalah pelaksanaan atau action. Yang ketiga adalah pengamatan atau observation. Yang keempat adalah refleksi atau reflection. Nah, skema model desain penelitian menurut Stephen Kemmis dan Robin Taggart dalam Arikunto tahun 2008, seperti pada PowerPoint. Yang pertama adalah pada siklus pertama terdapat sebuah permasalahan dan akan diselesaikan permasalahan tersebut dengan alternatif penyelesaian. Selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan, observasi, analisis data, dan refleksi. Nah, kemungkinannya akan ada dua. Yang pertama adalah terselesaikan dan yang kedua belum terselesaikan. Nah, apabila belum terselesaikan maka akan lanjut ke siklus kedua, yaitu masalah yang belum terselesaikan akan dicari alternatif penyelesaian dari rencana tindakan yang kedua. Ya, selanjutnya pelaksanaan tindakan. Yang ketiga adalah observasi. Selanjutnya adalah analisis data dan refleksi. Jika belum juga terselesaikan, maka akan ada siklus ketiga sampai akhirnya terselesaikan. Populasi dan sampel. Pada penelitian ini yang akan menjadi populasinya adalah seluruh siswa kelas 5 SD Kebunan 1. Nah, pada penelitian ini akan dilakukan penarikan sampel dari populasinya dengan menggunakan klaster random sampel, yaitu dengan memilih beberapa siswa kelas 5 SD dan Kebunan 1 secara acak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan komunikasi matematika siswa melalui metode poster session, pokok bahasan kubus dan balok di SDN Kebunan 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.